Before the year close, God move. Sebelum tahun ini ditutup, ada mujizat Tuhan buat kita. Amin. Sebelum tutup tahun, Tuhan kasih berkat buat setiap kita. Amin. Mungkin ada doa, ada harapan yang sedang kau tunggu sudah lama, dan kau belum lihat juga tahunnya sudah mau berakhir, tinggal 4 hari lagi selesai. Kadang-kadang ada godaan dalam hati kita berpikir, ya udahlah lanjutkan saja nanti di tahun yang baru. Beriman lagi, percaya lagi di tahun yang baru. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, walaupun sisanya 4 hari lagi, sedikit lagi tahun ini berakhir, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Amin. Berkat Tuhan buat 2025 belum selesai. Masih ada sampai nanti 31 Desember. Sampai jam 23.59 menit. Masih ada berkat Tuhan buat hidupmu. Banyak orang tergoda menurunkan ekspektasinya, menurunkan harapannya. Karena waktunya sudah mau habis. Karena kalender 2025 sebentar lagi berakhir. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, pada hari-hari terakhir, yaitu bicara akhir zaman, pada hari-hari terakhir nanti Tuhan datang. Tapi saya maksud pada hari-hari terakhir 2025, Tuhan pasti akan datang bawa jawaban doa untuk setiap harapan doa yang mungkin kau belum lihat jadi nyata di hidupmu. Dan Tuhan sudah sediakan untuk semua yang kau minta di 2025 ini. Dan Tuhan mau kau tidak kehilangan, bahkan sampai di akhir tahun kau tidak kehilangan semua berkat yang Tuhan sudah siapkan sampai tanggal 31 nanti di hidupmu. Dan untuk tidak kehilangan kau harus punya iman. Karena waktu Yesus datang, Yesus cari apa? Cari iman. Alkitab berkata, pada waktu anak manusia datang, adakah kudapati iman? Amin. Dan saya percaya ini waktunya. Bukan kita melepaskan iman kita. Ini waktunya kita melanjutkan iman kita. Yuk kita baca satu firman Tuhan di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Rekan saya Pak Alfred akan bacakan buat kita. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Sebentar, yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Belum selesai 2025. Amin. Masih ada waktu untuk Tuhan buat mujizat di hidupmu. Untuk Tuhan menggenapi apa yang kau minta di awal tahun terjadi. Lanjut Pak Alfred. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Sama-sama bilang pengharapan saya pasti terjadi. Amin. Lanjut. Dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat belum juga kita lihat, udah lupakan itu. Amin. Ayatnya bilang gitu. Lupakan. Ayatnya bilang apa di sana? Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Nantikanlah itu. Amin. Ini bukan waktunya untuk kita membuang iman kita. Yesus saya menyebutnya the God of last minute. Tuhan kita kadang-kadang Tuhan yang buat mujizat di last minute. Amin. Saya suka kasih ilustrasi pelatih sepak bola. Siapa yang suka nonton bola di sini? Ya saya karena suka nonton bola jadi ada yang suka nonton bola. Timnya apa? Timnya apa? Timnya apa? Oh Persib. Oke, Persib, puji Tuhan. Ini Bogor banget tim Persib ya kan. Oh Persikabo, kalau itu Bandung ya Persib ya. Oke, puji Tuhan. Ada lagi yang suka nonton bola? Mana yang suka nonton bola? Oh saya doang kayaknya ya. Pak Alfred gak suka nonton bola ya? Oh suka, dia Milan. Nah, saya suka Real Madrid ya kan. Ada musuhnya pasti di sini, Barca pasti ada ya. Hah? Oh Palaris Simanjuntak, Barca. Oke, puji Tuhan. Kita rival dalam sepak bola. Tahukah saudara? Tim sepak bola nonton paling seru itu di menit-menit terakhir. Kenapa menit-menit terakhir? Di menit-menit terakhir itu pelatih bola akan menguras tenaganya, akan putar otaknya, akan berpikir sekeras mungkin supaya ketika timnya menang. Pelatih sepak bola akan buat semua strategi ketika last minute, ketika waktunya sedikit lagi. Saya mau bilang, Tuhanmu lebih hebat, Tuhanmu lebih dahsyat dari pelatih sepak bola. Dan saya percaya Tuhanmu gak nyerah. Walaupun tinggal 4 hari lagi, Tuhan mau imanmu dibangkitkan, imanmu dikuatkan. Supaya apa yang dia sudah bayar di atas kayu salib untuk 2025 bisa engkau nikmati. Amin.
Makanya dia suruh pendetanya di depan teriak-teriak supaya imanmu bertumbuh. Amin. Bilang dulu kanan kirinya, bilang jangan lepaskan imanmu, lanjutkan imanmu. Amin. Ini bukan waktunya engkau melepaskan imanmu. Sedikit lagi, amin. Masih ada 4 hari, Tuhan pasti lakukan kuasanya buat kita. Tapi Pak Pendeta, yang saya minta terlalu nggak mungkin kayaknya. Terlalu sulit kayaknya. Akhir tahun bukan tanda Tuhan berhenti bekerja. Seringkali akhir tahun justru waktu Tuhan mulai bergerak jawab doa. Amin. Justru di momen-momen akhir seringkali ada surprise dari Tuhan. Makanya saudara harus bangkitkan imanmu supaya saudara bisa terima jawaban doa. Tapi Pak Pendeta, doa saya kayaknya terlalu mustahil, tinggal 4 hari lagi, kayaknya terlalu gak mungkin. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, Tuhan suka melakukan hal-hal yang gak mungkin. Kadang-kadang Tuhan biarkan logika kita habis, tenaga kita habis, supaya kita tahu ketika jawaban doa itu datang karena kita percaya ada kekuatan Tuhan di hidup kita, bukan kekuatan kita. Lalu bagaimana ketika rasanya semuanya mustahil? Biasanya menjadi takut, menjadi cemas. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, terobos semua ketakutan itu. Kita harus berani menerobos ketakutan di akhir tahun dengan iman yang agresif. Ada contoh di Perjanjian Lama, 2 Samuel 23 ayat 14, 15, 16. Di sana ada Daud yang berdoa. Tapi kita lihat dulu ayat 14. Silakan Pak Alfred, ayat 14. 2 Samuel 23 ayat yang ke-14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan Bethlehem diduduki oleh siapa? Pasukan orang Filistin. Kemudian di ayat 15, yuk kita baca, boleh? Lalu timbullah keinginan pada Daud. Lalu Daud punya keinginan, punya hasrat, punya doa, punya harapan. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Yang Daud minta, Daud ingin air dari pintu gerbang di perigi yang ada di dekat pintu gerbang Bethlehem. Dan ini yang Daud minta sulit, nggak mudah. Dan seringkali mungkin yang kita minta, kita berpikir itu sulit, itu tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Di dalam 2 Samuel 23 ayat 16. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Ada 3 pahlawannya Daud yang gak cari aman tapi pakai iman. Saya ulang, yang gak cari aman tapi pakai iman. Saya ulang, yang gak cari aman tapi pakai iman. Amin. Waktu situasi kelihatan mustahil, itu bukan waktunya untuk engkau mundur. Waktu situasi kelihatan mustahil, waktunya tinggal 4 hari lagi 2025 berakhir, itu bukan waktunya engkau tinggalkan imanmu. Itu panggilan untuk engkau membuat imanmu melangkah lebih jauh. Amin. Pergi ke depan perkemahan musuh adalah sebuah tindakan yang ya saya menyebutnya ini tindakan yang gak cari aman. Karena kalau cari amannya udah beriman aja tahun depan, Pak Pendeta. Udahlah ya, udah tinggal 4 hari lagi. Ya ada yang saya minta di tahun awal tahun. Jangan lupa ada hujan awal buat orang Israel, tapi juga ada hujan akhir. Ada berkat di awal tahun, ada juga berkat di akhir. Pegang dadamu, bilang, di hidup saya ada berkat awal tahun, tapi ada berkat akhir tahun. Dan biasanya berkat akhir tahun adalah setiap doa harapan yang belum kau lihat jadi nyata, di akhir tahun dijumlah sama Tuhan, diberikan buat hidupmu, buat keluargamu. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Di ujung tahun ketika ada tekanan, ketika ada ketakutan, rasanya deadline-nya sudah dikit lagi, itu tanda Tuhan memanggil imanmu untuk melangkah lebih jauh. Sapa kanan kirinya sekali lagi, bilang, langkahkan imanmu lebih jauh. Amin. Jangan turunin imanmu. Percaya apa yang Tuhan janjikan pasti jadi. Amin. Itu yang pertama. Jadi melangkah dengan iman. 2025 sedikit lagi habis. Tapi Tuhan belum habis buat kita. Kasihnya masih ada buat kita. Masih ada 4 hari, Tuhan pasti ngotot untuk kasih berkat buat kita. Tuhan mau 2025 Tuhan menang, dan kemenangan itu dikasih buat hidupmu. Itu tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus.
Sebelum tahun ini ditutup, Tuhan masih sanggup. Sebelum tahun ini ditutup, Tuhan masih sanggup membalikan keadaanmu. Saya nggak tahu masalahmu apa. Apakah engkau sedang sakit? Apakah engkau sedang doa untuk pemulihan ekonomi? Apakah engkau sedang doa untuk suamimu, untuk istrimu, untuk bisnismu? Tapi Tuhan tahu dan Tuhan memanggilmu ke tempat ini untuk imanmu dikuatkan, menerima apa yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Di last minute Tuhan punya jawaban doa. Di last minute Tuhan punya perlindungan. Di last minute Tuhan pasti menyelamatkan. Yang percaya bilang amin. Ada kisah di mana penduduk Yabes Gilead, penduduk di 1 Samuel 11 ayat 1. 1 Samuel 11 ayat yang ke-1. Maka Nahas orang Ammon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Yabes Gilead. Kita akan belajar dari kisah ini. Sudah pernah dengar kisah ini? Kalau belum pernah, sama-sama kita lihat. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Bahwa Tuhan kita di last minute justru buat mujizat. Ini last minute, 2025 sebentar lagi habis. Tapi di 2025 sebentar lagi habis, ada mujizat buat kita. Ada berkat buat kita. Amin. Maka Nahas orang Ammon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Lalu orang Yabes Gilead ini kemudian berkata, ya udahlah, nggak usah ribut-ribut, kita damai, adakan perjanjian. Kami ikut aja deh. Adakan perjanjian dengan kami. Kita baca ayat 2 sama-sama. Yuk kita baca ayat 2 sama-sama. Ayat yang kedua. Tetapi Nahas orang Ammon itu, yuk sama-sama 2, 3. Tetapi Nahas orang Ammon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Oke, boleh ada syaratnya. Nggak akan ada yang dibunuh, semuanya tetap hidup, tapi matanya satu dicungkil. Mata kanannya satu dicungkil. Supaya Israel tahu bahwa orang Ammon lebih berkuasa daripada orang Israel. Kemudian tua-tua di kota itu, di ayat 3, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami. Berapa hari lamanya? 7 hari lamanya. Kita masih punya waktu berapa hari? 4 hari. Amin. Ada last minute. Ada berkat di last minute. Amin. Supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Oke, kalau orang Israel nggak peduli, kita menyerah deh. Kemudian ayat yang keempat, silakan kita baca. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Ayat 6. Ayat 5 ya? Yuk. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu? Sehingga mereka menangis. Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Maka roh Tuhan berkuasa atas dia, kemudian menyala-nyala dengan sangat, ingin melakukan penyelamatan, dan Tuhan menuntun langkahnya. Kalau kita baca di ayat 7, sama-sama kita baca, 2, 3. Diambilnyalah sepasang lembu, lalu diapain? Dipotong-potongnya, lalu potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel. Oke, yang dilakukan dituntun roh Tuhan. Saul memotong lembu, lalu dibagi-bagikan ke seluruh daerah Israel. Saudara jangan lupa, ketika Yesus bangkit dari kematian, dalam Lukas 24, Yesus dijumpai dalam perjalanan ke Emmaus bersama 2 orang murid. Dan Yesus berkata, Lukas 24 ayat 27, seluruh kitab suci berbicara tentang aku. Jadi kitab Musa, ini yang kita baca kitab Samuel, berbicara tentang Yesus. Jadi tersembunyi kisah tentang Yesus. Di sini ada diambil sepasang lembu, dipotong-potongnya,
Lalu dibagi-bagikan, dikirim ke seluruh orang Israel. Ada darah yang tercurah, sama-sama bilang ada korban. Sama-sama bilang untuk menerima kemenangan di last minute perlu korban. Amin. Dan Saul harus yaitu melakukan penyerangan terhadap orang Amon, dan dia butuh kekuatan. Gimana caranya? Ada lembu yang dikorbankan, dibagi-bagikan. Lanjut ke kalimat terakhir, lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Yang tadinya mereka takut sembunyi, sekarang mereka justru maju serentak. Waktu ada korban tubuh darah Yesus, kita dapat kekuatan. Maksud saya untuk beriman. Kita pelajari ya, waktu korban itu, waktu lembu itu dipotong, dibagi-bagikan, kemudian menghasilkan ayat 8, boleh Pak, ayat 8. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000. Berapa pasukan? 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Saya mau saudara nggak baca sekedar fisik di sini. Saudara baca makna rohaninya. Waktu ada korban di hidupmu, ada iman yang banyak. Amin. Waktu ada korban tubuh darah Yesus, waktu saudara perjamuan, itu membuatmu memiliki pasukan yang banyak untuk menyerang. Saudara paham maksud saya? Waktu saudara perjamuan, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Saya percaya akhir tahun ini apa yang saya doa sudah dibayar di atas kayu salib. Kalau saya belum lihat akhir tahun, tinggal 4 hari lagi. 4 hari ini akan ada mujizat dari Tuhan untuk saya lihat jawaban doa. Amin. Waktu ada korban darah Yesus, waktu saudara mengucapkan Yesus sudah ubah kutuk jadi berkat, ada kekuatan yang banyak. Dan kekuatan yang banyak itu menghasilkan ayat 9. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari, aku datang bagimu penyelamatan. Besok, kalau kita baca ini berarti hari terakhir. Di hari terakhir ada penyelamatan. Saya ulang, di hari terakhir ada penyelamatan. Pak Bu, di hari terakhir ada penyelamatan. Amin. Ini hari terakhir 2025, ada penyelamatan dari Tuhan buat kita. Ada keselamatan buat kesehatan kita, keuangan kita. Jangan padamkan imanmu, justru nyalakan imanmu. Amin. Lanjut. Ketika para utusan kembali memberitahukan hal itu, kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Ayat 10, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Last minute, besok last minute, final moment, saat terakhir, seperti yang dijanjikan. Hari ke-7 kalau nggak ada bantuan, kalian keluar matanya dicungkil. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, ketika ada korban, final moment bukan milik musuh, final moment milik Tuhan. Amin. Kata akhir bukan punyanya musuh, kata akhir 2025 miliknya Tuhan. Panggungnya Tuhan, untuk Tuhan menunjukkan kebesarannya, keajaibannya di hidup kita, di kesehatan kita, di keluarga kita. Yuk tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Di ayat 11, keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah sebelum hari panas. Saya bilang sekali lagi, 2025 sebentar lagi berakhir. Tapi akhir 2025 bukan milik sakit penyakit. Akhir 2025 bukan milik kegagalan. Akhir 2025 bukan milik kekecewaan. Akhir 2025 milik Tuhan. Dan kalau itu milik Tuhan, kita akan mengakhiri tahun ini bukan dengan kesedihan. Kita akan mengakhiri tahun ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur, karena kebaikannya pasti terjadi di akhir tahun ini buat kita. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Saat tahun hampir berakhir, Tuhan masih sanggup menulis akhir yang berbeda. Harusnya akhirnya mereka dicungkil matanya, tapi akhirnya berbeda. Maka kalau ada jemaat datang sama saya, Pak Pendeta, dokter bilang lambung saya sakit, ada masalah di lambung, atau ada masalah di liver saya, ada masalah di paru-paru saya nggak pernah bilang. Yang pernah doakan sama saya nggak pernah bilang, udah
Abaikan, nggak perlu peduli apa yang kata dokter. Saya selalu bilang gini, dokter itu sekolah, dokter itu nggak bohong. Alat-alat juga kalau diperiksa saudara itu juga dicari, ditemukan untuk kemajuan kesehatan. Jadi itu nggak bohong. Memang mungkin ada penyakit di tubuhmu, memang mungkin ada hal yang harus ditangani di tubuhmu, tapi dengar baik, yang punya kata akhir untuk kesehatanmu bukan penyakit, yang punya kata akhir buat kesehatanmu bukan dokter, yang punya kata akhir buat kesehatanmu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan punya kata akhirnya bukan kekalahan, kata akhirnya adalah kemenangan buat setiap kita. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Pegang dadamu, bilang, di hari terakhir, 4 hari lagi 2025 berakhir, ada kata akhir yang menyenangkan, ada kata akhir yang mengejutkan, yang memuaskan hati, kebaikan Tuhan yang penuh buat saya dan keluarga. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Tengok kanan kirinya, bilang jangan turunkan imanmu. Amin. 4 hari lagi lanjutkan imanmu. Amin. Saya nggak tahu apa yang kamu doa di awal tahun, tapi Tuhan tahu. Kadang-kadang ada doa-doa yang kayaknya kita tunggu lama, pemulihan belum terjadi, di akhir tahun Tuhan jawab. Ada kesulitan yang terjadi cukup lama, tiba-tiba Tuhan hanya dalam sekejap, seperti membalikan telapak tangan, mengubah kesulitan itu menjadi sukacita yang besar. Saya mau ambil kisah 2 Raja-Raja 6. Ada apa di sana? Ada resesi. Di mana? Di Samaria. Orang Israel yang tinggal di Samaria mengalami resesi. Saya coba cari literatur tentang keadaan resesi di Samaria. Kalau diambil ke hari ini resesi di Indonesia, kurang lebih kayak gimana gambarannya? Kurang lebih $1 sama dengan, ngomong-ngomong hari ini $1 berapa ya? Hah? Pak Jim ini tahu nih. 16 ribuan. 16 ribu. Tepatnya 16.700. Jadi kemarin saya mau beli tempat penyimpanan data SSD ke tempat teman saya yang jualan. Dia bilang lo belinya telat, harusnya 2 bulan lalu. Bulan ini udah naik. 2 bulan lalu masih 1,3. Sekarang udah 2 jutaan. Saya bilang kenapa? Dolarnya naik. Saya bukan lagi ingetin saudara, takutin saudara dolar naik, harga naik. Tapi saya lagi ingetin saudara, kalau dolar naik, berkat Tuhan juga naik buat kita. Kebaikan Tuhan juga naik buat kita, amin. Bukan cuma dolar yang bisa naik, kebaikan Tuhan juga bisa naik, amin. Tapi resesi di Samaria, kalau diambil ke Indonesia hari ini, $1 sama dengan 300 ribu. Bayangin, 300 ribu itu harga SSD berapa itu? Mahal banget pasti. Dan sampai di resesi itu bukanlah tiba-tiba sampai di situ. Dari resesi yang biasa ditunggu, ini berbulan-bulan terjadi. Ini resesi yang sangat sulit, sehingga ada seorang perempuan datang kepada Raja Israel dan berkata, kamu punya anak, aku juga punya anak, hari ini serahkan anakmu, kita potong, kita makan karena gak ada makanan. Besok anakku aku serahkan. Itu resesinya sampai sesulit itu. Tiba-tiba ada hamba Tuhan namanya Elisa datang. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Yuk kita baca deh sama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sebentar, resesinya berapa lama? Berbulan. Tadi saya udah bilang resesinya berbulan-bulan. Resesinya berapa lama? Berbulan-bulan. Ada hamba Tuhan bilang, pemulihannya berapa lama? Besok ada mujizat di hidupmu, amin. Kau yang sedang menunggu jawaban doa lama, besok di waktu yang sama kau akan lihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Besok sesukat tepung terbaik seharga sesikal, 2 sikat jelai akan seharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Itu kalau kita beneran nih ada di zaman resesi, ya kita tolak dalam nama Yesus. Kalau ini terjadi, $1 sama dengan 300 ribu, tiba-tiba saudara datang ke sini dan pendeta Mario bilang, dengar baik ya, saya bernubuat nih, besok nih jam 6:30 kurang nih, besok jam 6:30 kurang, $1 sama dengan ₹1. Saudara akan bilang, pendeta udah gila nih, udah stres, ya kan, resesi banget, nggak mungkin.
Makanya kalau saudara baca 2 Raja-Raja 7 ayat 2, ada ajudan raja yang berkata, sekalipun tingkap langit terbuka, aku gak percaya. Karena itu gak mungkin terjadi. Tapi saya percaya, ada orang-orang Israel yang dengar firman Tuhan dan pegang firman Tuhan. 2025, 4 hari lagi berakhir. Saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang tahu firman Tuhan dan pegang janji Tuhan. Amin. Dan Tuhan suka orang-orang yang pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kalau orang pegang firman Tuhan, orang pegang janji Tuhan, Tuhan akan buat caranya untuk janji itu jadi di orang itu. Amin. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini yang pegang firman Tuhan? Besok kira-kira waktu ini akan ada pemulihan besar-besaran. Gimana caranya Tuhan buat pemulihan? Yang gak mungkin itu. Kota Samaria dikepung tentara Aram sudah berbulan-bulan, sehingga mereka bawa roti, bawa keju, bawa susu. Mereka bawa harta bendanya karena percaya akan menguasai wilayah Aram itu. Wilayah Samaria itu. Ada 4 orang kusta di gerbang Samaria. 4 orang kusta. Berbicara satu dengan yang lain. Kita lapar, kamu lapar gak? Aku lapar juga sih. Kita masuk aja yuk ke gerbang Samaria. Tentara Aram bawa bahan makanan banyak di sana. Siapa tahu mereka murah hati kasih makanan buat kita. Yang satu bilang, jangankan kita minta makan, kita masuk dibunuh habis sama mereka, dibantai habis sama mereka. Yang satu bilang begini, kalau kita diam di sini juga kita tetap mati. Lebih baik kita coba aja, kita masuk aja. Saya suka orang-orang yang kayak gini nih. Orang-orang yang berani melangkah. Saya kagum sama orang-orang yang seperti Petrus. Yang bajunya basah. Dari satu perahu yang sama. Murid-murid lain bajunya utuh mungkin gak basah. Petrus basah hampir tenggelam. Tapi dia orang yang berani keluar dari perahu. Gak cari aman. Dia berani melangkah dengan iman. 2025 4 hari lagi ada tantangan dari Tuhan. Keluar dari perahumu, punya iman, bangkitkan imanmu. 4 hari lagi masih ada waktu untuk Tuhan buat mujizat. Tuhan nyatakan kuasa kebaikannya di hidupmu. Kita tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan biasa-biasa buat Tuhan. Amin. Lalu mereka memutuskan, ya udah kita masuk deh. Mereka jalan masuk. Dan mungkin langkahnya kayak gini kedengarannya. 4 orang. Tapi tahukah bagaimana Tuhan membuat mujizat di Samaria? Resesi diubah dalam 1 hari jadi resepsi. Tuhan membuat tentara Aram mendengar langkah 4 orang kusta itu dilipat gandakan. Suaranya jadi kayak gini. Ribuan kali lebih banyak. Seperti ada pasukan berkuda yang sedang menuju ke daerah itu. Pasukan yang banyak terdengar di telinga mereka. Padahal 4 orang kusta. Tapi didengar seperti ribuan pasukan berkuda. Dan mereka satu dengan yang lain. Kamu dengar gak suara apa itu? Suara apa itu? Dan mereka bilang, itu suara pasukan berkuda. Itu suara tentara yang banyak. Jangan-jangan Raja Israel mengupah orang Het. Orang Het di zaman itu tentara bayaran. Satu orang bisa mengalahkan 100, 200, bahkan sampai 500 orang. Satu orang mengalahkan 100, 200, 500 orang. Jadi ini tentara pasukan orang yang ditakuti di zamannya. Orang Het, padahal bukan orang Het. Yang masuk ke gerbang Samaria siapa? 4 orang kusta. Lalu mereka bilang, kita gak ada waktu untuk menyelamatkan harta benda kita, makanan kita, daripada kita kehilangan nyawa kita. Lebih baik kita kehilangan harta benda kita, makanan kita. Mereka semua kabur dan meninggalkan Samaria. Waktu 4 orang kusta masuk ke kota Samaria, kerik, kerik, kerik. Sunyi sepi nih kota. Kemana tentara Aram? Mereka gak menemukan tentara Aram. Lalu mereka makan dari perkemahan, makanan yang tersedia di perkemahan tentara Aram. Mereka ambil harta bendanya. Mereka lapor kepada raja. Dan kemudian 2 Raja-Raja 7 ayat 16 dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka keluarlah penduduk kota itu. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal
dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya mengucapkan iman. Maka di akhir tahun keluarlah ucapan syukur dari setiap orang yang berdiri di hadapan saya, karena saya percaya di akhir tahun maka Tuhan genapi semua janjinya sesuai firman-Nya. Engkau kepala bukan ekor, engkau di atas bukan di bawah, jalanmu berhasil bukan gagal, jalanmu beruntung. Amin. Sakitmu enggak untuk selamanya, oleh bilur darah Yesus kamu disembuhkan. Apa yang kamu tunggu lama, apa yang kamu nantikan lama, sejak awal tahun, berbulan-bulan resesinya, dalam 1 malam Tuhan bisa pulihkan. Sisa 4 hari lagi, saya nggak tahu apa yang kau nantikan, tapi Tuhan tahu apa yang kau nantikan. Apa yang kamu tabur dalam doa, air mata, berbulan-bulan, Tuhan sanggup membuatmu menuainya dalam hitungan hari, 4 hari lagi. Miliki iman. Saya percaya saudara nggak kebetulan dibawa Tuhan ke sini. Tuhan gak mau engkau kehilangan berkat 2025 yang akhir ini, berkat penutup 2025. Sama-sama bilang di 2025 ada banyak berkat yang Tuhan beri buat saya. Sama-sama bilang, tapi di akhir tahun ada berkat penutup yang besar, yang ajaib, yang saya tunggu, yang saya nantikan. Amin. Sebelum tahun berakhir, tahun ini mungkin hampir selesai, tapi Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dia selalu punya kejutan terbaik di detik-detik terakhir. Saya nggak tahu ketakutanmu apa, saya nggak tahu kegelisahanmu apa, tapi Tuhan sedang menyingkirkan semua ketakutan, kegelisahanmu. Tuhan sedang menguatkan imanmu. Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu ketakutanmu. Tuhan sedang menyemangatimu. Tuhan bilang jangan hempaskan imanmu, bangkitkan imanmu. 4 hari lagi Tuhan pasti ngotot, Tuhan pasti buat kamu beriman, karena Tuhan gak mau kamu kehilangan berkat yang Dia sudah bayar mahal di atas kayu salib buat hidupmu. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, katakan kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku, kau tahu harapku, kau tahu mimpi, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, dalam setiap langkahku. Nyanyi ini ucapan syukur kita, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi. Kemarin kita rayakan Natal, kamu punya Tuhan, kamu punya Yesus di hidupmu. Nyanyikan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis, termanis. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 6 hari sebelum tahun ini berakhir, kita rayakan Natal. Bukan kebetulan, supaya kita sadar kita sudah punya Yesus. Kamu sudah punya Yesus, di hidupmu ada Yesus. Amin. Yesus sudah bayar semua harga jawaban doa di kayu salib. Dan Tuhan mau kamu gak kehilangan berkat akhir tahun. Mana tangan-tangan yang percaya akhir tahun ini 4 hari lagi banyak kuasa, banyak mujizat, banyak kebaikan Tuhan akan tunjukkan buat kita. Saya mau lihat tangan-tangannya lambaikan tinggi buat Tuhan. Sambil bangkit berdiri katakan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku di tanganmu. Nyanyikan sama-sama. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalan,
dalam setiap langkahku, dalam setiap langkah. Angkat tanganmu, katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan, menghadapi semua, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam. Yuk jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Yesus Kau anugerah terindah. Kau sungguh berarti. Anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis. Biar musik naikkan pujian ini, tutup matamu, jangan lihat kanan kiri, bawa harapanmu, bawa doamu, bawa imanmu, bawa percayamu. Lihat betapa hati Tuhan buat hidupmu, betapa kerinduannya buat hidupmu. Dia bawa kamu ke tempat ini, Dia semangati kamu. Walau tahun ini berakhir 4 hari lagi, tapi lihat betapa Tuhan tidak menyerah untuk menyemangatimu, betapa Tuhan tidak menyerah untuk menguatkanmu, betapa Dia mengasihimu, betapa Dia tidak ingin kau kehilangan apa yang Dia sudah sediakan bagimu sampai akhir tahun. Di sisa hari tahun ini, renungkan ini dengan jujur. Apakah kamu takut? Apakah kamu sedang menurunkan harapan? Apakah kamu sedang berkata nggak apa-apa deh, nggak dijawab doanya tahun ini, tahun depan masih ada? Tuhan mau imanmu tidak dihempaskan saat ini. Tuhan mau imanmu melangkah lebih jauh tahun ini. Di akhir tahun ini 4 hari lagi, melangkah lebih jauh imanmu. Kadang Tuhan sengaja menunggu kita sampai kita kehabisan logika, kehabisan kekuatan, supaya kita tahu Tuhan bekerja sepenuhnya. Supaya kita tahu yang bekerja sepenuhnya adalah Tuhan. Supaya kita belajar percaya. Angkat tanganmu, bawa doamu, bawa harapanmu. Jangan lepaskan imanmu, hempaskan imanmu sekarang. Justru di detik-detik terakhir, Tuhan seringkali menunjukkan karyanya. Final moment bukan milik musuh. Final moment adalah panggungnya Tuhan, untuk memperlihatkan betapa Dia berkuasa, betapa Dia hebat, betapa Dia mengasihi, menyayangimu. Doa. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat, masuk hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, di hadapanmu kami menyembah, di hadapanmu kami menyembah. Engkau yang terbaik, Engkau yang tidak pernah berhenti menyemangati, menguatkan. Engkau yang tidak pernah menyerah buat kami. Bahkan kami mungkin hampir menyerah, tinggal 4 hari lagi 2025 berakhir, doa kami belum menjadi nyata. Tuhan kuatkan kami, Tuhan bangkitkan iman kami. Haleluya. Di sisa hari tahun ini kami menyembah,
menutup tahun dengan putus asa. Kami menolak menyerah. Kami memilih percaya. Angkat tanganmu, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau sedang menguatkanku. Aku percaya Engkau sedang menyemangatiku. Aku percaya Engkau sedang membuat imanku semakin naik. Karena aku percaya Engkau mau aku tidak kehilangan berkat yang Engkau sudah siapkan buat aku. Karena aku doa, aku bersyukur. Naikkan doamu, bicara secara pribadi dengan Tuhan. Kami menolak menyerah sebelum waktunya. Kami menolak menutup tahun dengan putus asa. Dan kami menetapkan untuk percaya Tuhan sanggup melakukan percepatan. Tuhan sanggup melakukan mujizat di last minute. Kami mau percaya final moment milik Tuhan, kata akhir tahun ini ditutup dengan sukacita, dengan bahagia. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap